Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Husnul Khotimah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pengurus masjid serta para hujjaj, para tokoh masyarakat dan remaja sekalian, syukur alhamdulillah malam hari ini di malam Minggu kita berkesempatan untuk hadir berkumpul kembali guna mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan bahasan dari kitab Mirqat Su'udi Tasdiq. Ini kitab menerangkan dan membahas tentang hukum-hukum, ya, hukum fiqh, ya, hukum tentang peraturan-peraturan agama, ya, baik seseorang diatur dalam menyembah kepada Allah atau diatur dalam bermasyarakat, ya. Nah, ini di halaman 102, ini judul baru, ya, yaitu tentang sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela. Maksudnya untuk melengkapi keyakinan kita kepada Allah, ya, melengkapi agama kita ini, maka kita hendaknya, ya, mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Caranya buang yang buruk-buruk, masukin dan tanam yang bagus-bagus. Nah, itu yang akan dibahas. Jadi berkenaan dengan pembangunan jiwa, berkenaan dengan hati. Kan kalau jasmani, orang kan langsung merasakan begitu. Sakit jasmani, pusing aja langsung dimerasakan. Tapi penyakit rohani ini susah orang rasakan ini. Nah, kita bisa melihat apakah rohani kita baik, apakah rohani kita buruk. Caranya ya dengan mengukur dengan ukuran-ukuran yang telah dibuat dalam agama. Nanti agama menjelaskan tuh ukuran-ukuran sifat yang terpuji bagaimana dan sifat yang tercela bagaimana. Pasti yang tercela ya disingkirkan, dibuang, kemudian ditanam dan dihiasi sifat yang terpuji. Nah, ini pengarang kitab ini, beliau menerangkan sebelum membahas tentang fokus masalah hati, juga ini berkenaan dengan hati, yaitu keyakinan dibahas. Keyakinan kita terhadap Allah. Maka disebutlah minal wajibatil qalbiyah, termasuk yang wajib di dalam hati kita, al-iman billah, yaitu percaya kepada Allah. Ini masih digolongkan pembangunan hati, karena ini memang kerjaan hati. Kita percaya kepada Allah, itu yang paling pokok di hati, nanti baru dijelmakan di mulut, di ucapan. Seperti mengucap 2 kalimat syahadat misalnya, itu dijelmakan. Tapi yang paling pokok hatinya percaya. Yang gak ada guna dong seseorang mengungkapkan dia beriman, tapi hatinya tidak. Itu yang disebut dengan nama munafik, ya. Jadi mulutnya beriman, hatinya kafir. Hati itu paling pokok. Maka di sini yang paling pokok dari kerjaan hati ini, sifat-sifat hati, yaitu al-iman billah, ya, percaya kepada Allah. Maksud percaya kepada Allah yaitu percaya kepada keesaannya,
Allah itu esa biwahdaniyatih. Ya. Allah itu esa, ya. Ini yang diabadikan di dalam surah Al-Ikhlas itu. Jadi qul huwallahu ahad, ya. Katakanlah Allah itu ahad, esa. Ya. Baik esa dalam arti dia enggak punya istri, enggak punya sekutu, tak ada itu. Atau esa dalam arti enggak punya anak sampai ke bawah, cucu dan sebagainya. Dan esa dalam arti enggak punya bapak, kakek dan seterusnya. Nah itu yang disebut qul huwallahu ahad gitu. Ya, Allahus somad, Allah tempat bergantung gitu. Lam yalid, Allah itu tidak beranak. Walam yulad, enggak diberanakan. Ya. Jadi Allah enggak diberanakin dan Allah enggak beranak. Maksudnya tuh kalau Allah tidak beranak, enggak punya anak sampai ke bawah. Walam yulad, enggak diberanakin, berarti enggak punya bapak, enggak punya ibu. Jadi lam yalid walam yulad itu ke bawah enggak ada, ke atas enggak ada. Ke bawah enggak ada, ke atas enggak ada. Kalau kita kan bapak, kakek ada. Walaupun mungkin kita belum berjumpa dengan kakek karena udah meninggal duluan misalnya, pasti kan ada. Ya, nanti kalau kita ya menikah, punya anak, punya cucu dan seterusnya begitu. Jadi ke atas ada garis keturunan, ke bawah ada garis keturunan. Nah ini bagi Allah tidak ada ini. Itu yang diungkapkan pada kalimat lam yalid walam yulad. Begitu. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diberanakin. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Itu menghilangkan sekutu itu. Nggak ada yang serupa dengan Allah. Nggak ada lah gitu ya. Kan dulu orang-orang kafir itu membuat patung-patung. Nah, dibilang itu patung sekutu Tuhan. Ya. Nah ini Allah firmankan walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itulah saudara-saudara gambaran tentang keesaan Allah yang wajib kita percayai, dan itu adanya di hati. Adanya di hati ya. Maka ini digolongkan sifat terpuji yang ada di hati. Wa bi sifatihi tsubutiyah wassalbiyah. Ini sifat 20 ini ya. Ada sifat namanya subutiyah, itu sifatul ma'ani. Ya, ada sifat yang disebut salbiyah ya. Itu yang tidak layak bagi Allah itu dijauhkan. Walhasil itu bahasannya khusus di dalam kitab tauhid itu ya. Qala Ali Al-Muniri fi Tuhfatil Wafiyah faidatu arkanil iman arba'ah. Ini ada dinukil perkataan Ali Al-Muniri di dalam kitabnya namanya Tuhfah Al-Wafiyah. Beliau menjelaskan bahwa faedah ya, kita beriman ini dengan rukun-rukun iman itu ada faedahnya ini. Yaitu ada 4. Yang pertama ayya'lama annallaha ta'ala wahid. Ya, yang pertama dia mengetahui Allah itu esa. Ya. La thaniya lahu. Allah tidak dua dan seterusnya. Ya. Jadi dari rukun iman itu ada semacam faedah, ada semacam kesimpulan di antaranya kita mengetahui bahwa Allah itu esa itu. Alimun la jahla ma'ahu. Juga kita mengetahui Allah itu maha mengetahui. Ya, tidak ada sifat ketidaktahuannya alias bodoh. Jadi Allah itu maha mengetahui. Mengetahuinya maha ya. Ada istilah maha ini luar biasa. Dan mengetahuinya tidak pakai perantara ya. Jadi mengetahui yang akan datang, apalagi yang telah terjadi, yang sedang berjalan, Allah maha mengetahui ya. Dan Allah ini maha mengetahui bukan seperti kita. Mungkin kalau udah tua ya udah hilanglah pengetahuan kita. Kadang-kadang masih muda pun juga hilang pengetahuan karena lupa begitu.
Ada hilang pengetahuan karena tua. Itu kelemahan kita itu. Ya wajarlah karena kita bukan Tuhan. Maka tuh Fir'aun dulu ngaku Tuhan itu memang aneh juga itu. Ada kan ayat menjelaskan bahwa Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kamu yang paling tinggi. Nggak tanggung-tanggung Tuhan paling tinggi. Loh emang ada Tuhan rendahan? Ada juga. Yaitu patung-patung. Jadi zaman Fir'aun itu ada juga Tuhan patung. Nah Fir'aun paling tinggi itu, Tuhan paling tinggi ya. Jadi ada manusia mengaku dirinya Tuhan, itu aneh itu ya. Maka ujungnya itu Fir'aun ya dilalap oleh laut itu ya. Nah kalau Allah ini selalu maha mengetahui, la jahla ma'ahu, tidak ada kebodohan bersama Allah. Qadirun, juga di samping kita meyakini Allah itu maha mengetahui, juga Allah qadirun ya, maha kuasa. La ajza ma'ahu, tidak ada kelemahan bersama Allah. Adlun la jawra ma'ahu, dan juga Allah adil, tidak ada kezaliman ya, jadi tidak ada kezaliman, tidak tergambar. Istilah saya itu Allah tidak tergambar di benak kita itu dia zalim ya. Zalim itu kan menganiaya. Allah nggak pernah menganiaya makhluknya. Gitu. Makhluk itu sendirilah yang menganiaya dirinya. Nanti si makhluk disiksa oleh Allah. Ya karena dia sendiri tidak mau beriman, tidak mau patuh. Ya. Jadi Allah itu maha adil, tidak tergambar. Apalagi kalau dipikirkan semuanya kan milik Allah. Ketika semuanya ini milik Allah, maka dia berhak berbuat apa saja. Nggak ada istilah, oh dia adil, nggak adil, nggak ada tuh istilahnya. Lantaran semua makhluk milik dia. Sebagai contoh misalnya ini, saya punya ayam 2 ekor. Yang satu ayam jago, yang satu ayam biang. Ketika saya sembelih ayam biang, yang perempuan, ini ayam yang perempuan gak boleh ngomel, kok saya yang memberi telur, nanti memberikan anak begitu, bisa berkembang, kok saya yang disembelih. Itu tuh yang jago tuh, yang suka keluyuran tuh, potong aja begitu. Ini saya akan mengatakan, ya kamu kan milik saya mau potong, saya mau biarkan, saya mau pelihara, itu hak saya. Nah itulah gambarannya bahwa segala makhluk milik Allah. Ketika disebut milik, nggak tergambar kepada orang tersebut dia berbuat zalim, menganiaya makhluknya. Jadi mau dipotong yang perempuan ayam itu, mau dipotong yang laki, terserah pemilik. Nggak dituduh, wah si pemilik ayam zalim. Kenapa zalim? Menyembelih ayam biang, hak dia ya, itu hanya sekedar gambaran untuk mendekatkan pemahaman bahwa Allah itu maha adil, tak tergambar dia zalim, tak tergambar, nggak ada di pikiran kita. Kalau kita bilang, oh Tuhan engkau adalah tidak adil misalnya, wah itu dosa besar banget itu, berat itulah. Kadang-kadang kita lihat si fulan miskin, terus yang lainnya kaya, itu adil tuh Allah. Kalau semuanya orang kaya, nanti siapa yang kerja? Semuanya miskin, semuanya mau kerja, siapa yang gaji? Walhasil, Allah itu selalu adil. Tidak tergambar, tidak terlintas di pikiran kita, Allah tidak adil. Jangan ada begitu, bahaya itu. Bahaya sekali ya. Kadang-kadang boleh jadi saya udah usaha kok miskin-miskin juga misalnya, waduh Tuhan gak adil nih. Jangan bilang gak adil, Allah maha adil. Allah berhak berbuat kepada kita karena kita makhluknya. Mau dimatikan sekarang juga tetap aja adil.
Mau dikasih umur yang panjang juga tetap aja adil. Nggak ada tergambar Allah itu tidak adil. Itu yang paling pokok dipahamin. Saya khawatir jangan-jangan nanti ada yang menuduh Allah itu tidak adil, Allah itu zalim. Ya. Kadang-kadang kan ada juga seorang itu nggak percaya sama Tuhan. Ya. Ketika dia mengatakan, ya, kenapa kok anak yang masih bayi Allah kasih penyakit berat, ya, perutnya kembung, kepalanya gede, penyakit apa itu bayi itu? Wah, Allah ini nggak adil. Bahaya itu saudara-saudara. Allah berhak membuat apa saja. Mungkin di balik itu ada hikmahnya. Ya. Dia mau matikan kita, anak kita, udah bener aja. Maha adil. Ya. Maka nggak boleh tuh, ya, menuduh Allah yang bukan-bukan. Maka dibilang di sini adlun la jawra ma'ahu. Allah itu adil, tidak ada kezaliman baginya. Intaha. Jadi termasuk kewajiban hati beriman kepada Allah. Di antara yang tadi kita bahas, beriman kepada Allah yang esa, beriman kepada Allah dia tidak punya sekutu, ya, beriman kepada Allah dia maha adil, beriman kepada Allah dia maha mengetahui, begitu. Kemudian di samping tadi beriman kepada Allah itu yang bagian dari kewajiban hati. Nah, ada lagi kewajiban hati yang lain, wa bima jaa anillah, dan juga kita wajib percaya dengan apa yang datang dari Allah, seperti firman-firmannya itu, ya, larangannya, perintahnya, kita wajib percayai itu. Memang secara akal demikian. Kalau sudah beriman kepada Allah, maka mesti beriman kepada firman-Nya. Nggak masuk akal dong. Ya, orang percaya sama orang lain, tapi kalau orang lain itu ngomong, dia nggak akuin omongannya, ditolak. Apa gunanya kamu percaya sama dia? Kok perkataannya kamu tolak? Ya. Mendingan kamu bilang nggak percaya, itu lebih jelas jadinya. Nah, kita udah percaya sama Allah. Ya, maka mau nggak mau kita ini juga harus percaya dengan perintah dan larangan. Jadi Allah perintahkan sholat, perintahkan puasa, perintahkan zakat, perintahkan yang baik-baik. Kita percaya itu dari Allah. Ya. Kalau kita nggak percaya bisa kafir. Sebagai contoh misalnya, kan perintah sholat kan dari Allah. Kita bilang, wah, sholat tuh nggak ada perintahnya, boleh nggak sholat, halal. Ya. Nah, ini udah kebangetan, udah bisa kafir ini, menolak perintah yang memang jelas-jelasan semua orang ngerti. Tahu-tahu ada satu orang kok ngaku-ngaku bahwa sholat itu bukan perintah Allah, itu sih dibuat-buat aja misalnya. Ya. Wah, itu bahaya sekali. Jadi percaya kepada Allah, percaya juga kepada perintah dan larangan. Itu tentang kewajiban hati terhadap Allah. Nah, kewajiban hati terhadap Nabi wal iman bi Rasulillah. Percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Memang itu salah satu pondasi seseorang dikatakan beriman, dikatakan beragama Islam. Enggak dikatakan orang itu beragama Islam kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kan hampir semua manusia percaya sama Tuhan. Semua kayaknya itu manusia percaya sama Tuhan, tapi kan belum tentu percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka untuk mewujudkan Islam itu mesti percaya kepada Rasul, dan itu bagian dari kerjaan hati itu. Ya, maka disebut wal iman bi Rasulillah. Kewajiban hati seterusnya yaitu beriman kepada Nabi Muhammad. Bi ayyukirra, dengan ia mengakui bi anna sayyidana Muhammadan, bahwasanya pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah, dia adalah utusan Allah, wa nabiyuhu, dan dia adalah nabinya dari Allah itu. Jadi Rasul Allah dan Nabi Allah. Itu wajib dipercayai dan wajib diakuin. Wa bima jaa an Rasulillah, dan juga wajib percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Walaupun di dalam Quran tidak ada penjelasannya, tapi kan di dalam ucapan beliau ada. Maka wajib kita percaya itu apa yang beliau ucapkan, entah itu berbentuk perintah, entah itu berbentuk larangan. Samalah dengan tadi, percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada sabda-sabdanya. Yang sabda-sabdanya itu, yang firman-firman Allah itu kan di situ ada perintah, di situ ada larangan. Ya itulah bagian agama. Maka dikatakan di sini wa bima ja'an Rasulillah, dan juga wajib percaya di dalam hati kita apa yang datang dari Nabi, apa yang dibawa oleh beliau. Minal ahkam, daripada hukum-hukum, daripada hukum-hukum. Kemudian dikatakan lagi di sini qala Allahu taala, ini dinukil ayat Quran yang menjelaskan apa yang Nabi sampaikan wajib kita ambil. Paling nanti ahli-ahli hukum akan membahas apakah yang datang dari Nabi ini suatu perintahnya wajib, atau suatu perintahnya sunat, begitu. Apakah yang datang dari Nabi ini berbentuk larangan, apakah larangannya haram, apakah larangannya makruh. Ya begitulah saudara-saudara, itu yang bahas para ulama, dia mengerti. Kita sih tinggal telan doang, yang masak mereka. Karena untuk masak, ya ini berat, memasak ayat Quran, memasak hadis, mengolah maksudnya. Itu orang-orang spesialis. Ya, kita sebagai orang awam ya mengikuti aja. Gitu. Jadi ada ayat ini yang menyuruh apa yang Nabi bawa kita terima, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi, ya maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang tinggalkan. Jadi memang agama maju, mundur, mundur, maju. Maju yang diperintah, mundur yang dilarang. Ada maju, mesti maju, itu perintah wajib. Ada maju yang sifatnya anjuran, itu perintah sunat. Ada mesti mundur, itulah larangan. Sebaiknya mundur, itulah makruh. Ya. Ada lagi satu, mubah. Apa yang mubah? Ya maju boleh, mundur boleh. Itu yang namanya mubah. Maka tuh hukum ada 5 itu hukum. Hukum tuh ada 5, nggak keluar dari 5. Apa aja nggak keluar dari 5 ini. Yang pertama dan kedua ini wajib sama sunat. Ketiga, keempat haram dan makruh. Yang kelima mubah. Mubah itu ya enggak di antara yang 4. Jadi perintah wajib kagak, perintah sunat kagak, larangan haram kagak, larangan makruh kagak. Nah dialah yang disebut mubah. Ya. Ulama menyontohkan seperti makan mubah. Ya. Ente mau makan, ogah makan, dosa. Wah capek kalau dosa. Nggak makan sedikit dosa. Itu mubah. Tidur, mau enggak, mau tidur, bebas itu. Itu dia nggak ada perintah, nggak ada larangan. Ya. Namanya mubah. Jadi kesimpulannya apa yang Nabi perintahkan ambil, apa yang Nabi larang tinggalkan. Wa makna fakhudhuhu pamtathilu amrahu. Arti daripada itu ayat yang berbunyi fakhudhuhu, kita artiin ambillah itu perintah. Artinya pamtathilu amrahu, patuhilah perintahnya. Pengertian ambil tuh perintahnya, patuhi.
patuhi. Ya. Kemudian kerjaan hati manusia yang lain nih, yang mesti ada di hatinya, wat tasdiq. Tasdik itu percaya juga itu, ya, mempercayai itu. Wat tasdik, ya. Bi ayyaqulal qalbu, seperti hatinya berkata, raditu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Saya redok dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Maksudnya itu kita menunjukkan kesenangan kita ketika melaksanakan perintah, ketika meninggalkan larangan, ya. Khususnya yang datang dari Nabi Muhammad SAW, supaya kita menunjukkan tasdik, percaya kepada beliau. Jadi percaya kepada beliau, itu diungkapkan juga, ya, dan dilaksanakan. Nah, diungkapkan di dalam hati, seperti hatinya mengatakan raditu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Saya redho, saya senang begitu dengan apa yang datang, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian sifat hati yang lain, wal ikhlas, keikhlasan. Ini semua sifat hati, ini kerjaan hati, mulai dari percaya kepada Allah, terus percaya kepada Nabi Muhammad begitu, percaya kepada yang disampaikan oleh Allah, percaya yang disampaikan kepada oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian tadi tasdik, yaitu percaya dengan hati, dengan senang hati apa yang dibawa oleh Nabi. Nah, ini selanjutnya wal ikhlas. Ini juga kerjaan hati. Dalam penjelasan sini wal ikhlas fil amal. Ya, ikhlas di dalam berbuat. Apa itu ikhlas? Ada penjelasan di sini. Wa huwa tasfiyatul qalbi minar riya. Ikhlas adalah membersihkan hati dari riya. Mungkin bahasa singkatnya ikhlas lawan daripada riya begitu. Jadi supaya kita bisa paham apa itu ikhlas, jawabannya tadi, ikhlas adalah lawan daripada riya. Kalau Anda enggak riya, ya ini diharapkan ikhlas sudah. Riya ini ada bagian-bagiannya ini, ya. Seperti ingin dipuji, ya riya. Ingin dilihat, ya riya. Jadi ingin didengar, ya riya, begitu. Ada yang namanya sum'ah, ingin didengar. Memang kalimat riya itu dari kalimat ro'a, melihat, ingin dilihat. Dulu orang-orang munafik dia menyembunyikan kekafirannya. Maka dia beriman di mulut saja, hatinya kafir. Nah, untuk supaya hatinya ini yang kafir enggak ketahuan, di samping disembunyikan, dia berbuat apa yang diperbuat oleh umat Islam. Di antaranya umat Islam sholat, diikut sholat. Cuman sholatnya supaya dilihat. Ya. Alladzina yura'un, begitu. Ya. Mereka itu pengen dilihat. Kalau nggak bersama Nabi, di rumahnya aja dia nggak sholat. Tapi kalau bersama Nabi, bersama sahabat, dia sholat. Jadi sholatnya itu ingin dilihat. Itu namanya riya. Atau lawannya tidak ikhlas. Ya. Jadi untuk memahami ikhlas, yang gampang adalah lawan daripada riya. Tapi riya itu ada cabang-cabangnya lagi, seperti tadi sum'ah, ingin didengar. Namanya ingin didengar, ingin top, ya, ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dipuji. Ketika diberbuat pengen dipuji. Kalau nggak dipuji, dia nggak berbuat lah. Itu nggak ikhlas namanya. Jadi ikhlas itu membersihkan hati dari riya dan yang sama dengan riya. Membersihkan hati dari riya. Jadi harus ikhlas ya. Kalau tidak ya nggak ada pahalanya.
Ada ayat berbunyi faman kana yarjullah apa ya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah, ketemu dengan pahala, ketemu dengan sorga begitu, maka diminta dua perkara, falyamal amalan shalihan. Yang pertama, berbuat yang baik. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan tujuan beribadah. Ada menyekutukan Allah, itu namanya musyrik juga. Ada riya, musyrik juga. Cuman riya itu syirik kecil. Musyrik kecil. Dia tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah. Dia percaya Tuhan itu esa. Tuhan tuh lam yalid walam yulad, percaya banget. Tapi ketika berbuat dia ingin dipuji. Semestinya tujuan dia berbuat karena Allah. Tahu-tahu di samping karena Allah, ada karena ingin dipuji manusia, atau karena ingin dilihat, atau karena ingin didengar namanya. Nah, itu yang namanya syirik kecil. Maka dikatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah ia menyekutukan di dalam ibadah. Menyekutukan dalam ibadah, ya tadi seperti riya, seperti sum'ah, seperti ingin dipuji, ya. Jadi itu ikhlas. Ikhlas itu adanya di hati, bukan di mulut. Maka ini kita cerita bahasan tentang hati. Nggak ada gunanya saya ikhlas kepada kamu, tapi hatinya kepaksa, hatinya lain begitu. Nggak ada gunanya. Maka ini yang berat. Allah kan lebih tahu hati seseorang. Allah lebih tahu hati seseorang itu. Orang lain nggak tahu hati kita. Nah, ini masalah berat ini memang. Tapi tidak boleh tidak. Kita harus paksakan ikhlas. Agar nanti lama kelamaan keikhlasan itu ya jadi kebiasaan kita lah. Begitu. Jadi kita beribadah bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin didengar, tapi karena Allah. Begitu aja. Ya. Jadi salah satu sifat yang wajib ditanam, dihiasi hatinya, keikhlasan. Wal ikhlas fil amal. Keikhlasan di dalam berbuat. Wa huwa tasfiyatul qalbi. Ikhlas itu adalah menjernihkan hati minar riya, dari sifat riya. Qala al-Fudail bin Iyad, berkata salah seorang ulama namanya Fudail, apa dibilang, tarkul amali li ajlin nasi riya. Enggak jadi berbuat karena orang lihat, riya juga. Saya pengen sembahyang berjamaah, ya dilihat sama dia, enggak jadi dah, itu riya berarti. Jadi ada ibadah-ibadah yang kelihatan, biarin aja. Kenapa aku jadi takut? Saya pengen orang enggak ngelihat. Ini repot karena ada ibadah yang nampak seperti sholat berjamaah, seperti sholat Jumat. Emang ada ibadah yang nggak nampak seperti bersedekah. Paling yang tahu juga ya penerima. Nggak bersih banget, nggak ada yang tahu. Jadi tidak jadi berbuat baik karena ada yang lihat, itu nggak ikhlas, itu namanya riya. Itu perkataan ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Itu agak dalam tuh omongan. Dibilang tarkul amali li ajlin nasi riya. Enggak jadi berbuat gara-gara dilihat oleh orang, maka jadi riya itu perbuatan. Wal amal li ajlihim syirkun. Berbuat karena manusia adalah riya. Syirkun maksudnya riya, syirik kecil. Syirik kecil itu. Wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu adalah Allah selamatkan engkau dari dua itu. Ikhlas yaitu Allah selamatkan engkau dari dua tadi. Yang pertama yaitu jangan meninggalkan perbuatan gara-gara dilihat oleh orang, gara-gara ada orang, nggak jadi dah, jangan. Nah yang kedua yaitu jangan berbuat sesuatu karena orang. Nah ikhlas itulah
ya, di antara itu. Ya, yaitu agak tinggi memang bahasannya. Tapi yang rendahan, yang mudah dipaham, ikhlas adalah lawannya riya, begitu. Kalau kita enggak riya, insya Allah ikhlas. Maka hilangkan tuh sifat riya. Ya. Ingin dilihat, termasuk ingin dipuji, ingin didengar, itu jauhkan. Kalau itu udah hilang, ya mau lari kemana? Ya udah ikhlas, nilainya ikhlas sudah. Dinilai dia ikhlas, karena udah enggak riya, enggak pengen dilihat, enggak pengen dipuji, enggak pengen didengar. Ya, itu udah ikhlas. Baik, ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan? Ya, silakan. Di Al-Quran dikatakan inna syirka la zulmun azim. Untuk menghilangkan dosa syirik itu bagaimana? Iya. Inna syirka la zulmun azim. Itu kemusyrikan yang besar itu. Bukan kayak tadi. Yaitu yang tadi dibahas pertama kali, ya, menyekutukan Tuhan. Itu taubahnya seperti kafir. Ya. Jadi ini paling parah ini. Kalau orang walaupun dia ahli ibadah, tapi keyakinannya masih bengkok. Masih meyakini ada kekuasaan selain kekuasaan Allah. Misalnya kan Allah itu pemberi rezeki. Kita yakini batu ini memberi rezeki. Batu cincin maksudnya. Nah, itu udah musyrik namanya. Ya. Atau apalah terserah, dia meyakini sesuatu itu seperti Tuhan. Kalau Tuhan itu memberi rezeki, dia meyakini ini pun memberi rezeki. Ini yang nggak boleh ini. Ini namanya musyrik, menyekutukan, musyrik besar ini. Kalau tadi itu riya, musyrik kecil. Ini musyrik besar ini. Nah, bagaimana mengobatinya? Ya meninggalkan keyakinan yang nggak benar itu. Ya mempelajari tentang tauhid, ya, tanam di hatinya bahwa Tuhan itu esa kayak tadi, tidak ada sekutu, tidak ada anak, tidak ada bapa dan seterusnya. Ya. Jangan meyakini sesuatu seperti Tuhan. Ya. Jangan meyakini sesuatu seperti Tuhan apa saja, sampai-sampai obat yang saya minum, anggap saya minum Paramek, kepala pusing. Kalau saya meyakinin obat yang menyembuhkan bukan Tuhan, ini yang repot. Jadi obat itu punya kekuatan seperti kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan. Kan kita yakinin segala sesuatu yang memberi rezeki, yang menyembuhkan, yang semuanya adalah Allah, kan begitu. Nah sekarang kita tambahkan lagi si ini pun bisa memberi rezeki. Nah, ini yang berbahaya. Nah, itu namanya musyrik. Ya cara menghilangkannya ya belajarlah, menuntut ilmu lah, mengerti, ya, sehingga dia akan meninggalkan. Maka jangan tuh percaya segala sesuatu seperti Tuhan itu aja. Ya. Jangan percaya begitu. Maka istilahnya ini dalam Islam yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan Allah. Obat hanya usaha. Yang memberi rezeki bukan perdagangan. Bukan karena saya bekerja, bukan karena saya jual ini, jual itu. Yang memberi rezeki Allah. Itu jual ini, jual itu, dagang, itu hanya sabab. Sabab yang kelatan. Ada yang enggak kelatan. Yang menciptakan sabab. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi supaya enggak timbul di hatinya kemusyrikan. Bisa jadi orang ahli ibadah, tapi masalah ini enggak ngerti dia. Boleh jadi ada orang tukang ibadah, tapi dia masih meyakini obat yang menyembuhkan. Bukan Tuhan, bukan obat. Gue minum obat baik, obat yang menyembuhkan. Bukan Tuhan, bukan. Kan repot kalau begitu. Ya. Saya ini kaya gara-gara saya dagang. Bukan Tuhan yang mengkayakan, bukan, gue dagang. Ya, pergi gelap pulang gelap. Oh jam berapa perginya? Pergi gelap pulang gelap.
Mungkin perginya sebelum subuh kali, pulangnya jam 12. Gue jadi kaya kan, gue boleh dagang, bukan Tuhan. Wah, bahaya itu. Kita bilang Allah yang mengkayakan, Allah yang memberi rezeki, itu harus keyakinan. Tapi itu hanya sebatas usaha. Berapa banyak orang yang dagang mengkaya? Berarti kan bukan dagang yang mengkayakan. Bukan dagang. Jadi dagang itu hanya wasilah, hanya sabab. Yang memberi kekayaan satu hanya Allah. Kalau kita yakinin dagang yang memberi kekayaan, musyrik. Tuh, keras saya yang ngomong. Musyrik udah. Padahal kan masalah sepele itu. Mungkin banyak orang nggak ngerti. Kan bahaya itu. Ya. Kesimpulannya, secara ilmu tauhid, Allah lah yang memberi segala-galanya. Kita manusia hanya bisa usaha. Kadang-kadang kita berusaha, Allah belum memberi, mau dibilang apa? Memang dia yang punya. Ya. Memang dia yang punya. Jadi mengobatinya ya pelajarilah. Ya malam hari ini kita sedang belajar untuk mengobati hati yang musyrik. Musyrik itu bukan di mulut, di pikiran, di hati. Orang bisa nggak tahu. Orang bisa nggak tahu. Tapi dia mendem di hatinya, di pikirannya. Yang mendem itu yang salah lagi, bukan yang benar. Yang benar tuh yang harus dipendam di hatinya, ya tadi Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengkayakan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Semuanya dia, itu dalam Quran begitu dibilang. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Bukan tabrakan jadi orang mati, bukan virus corona. Emang udah sampai ajalnya. Bahasa kasarnya Allah yang mematikan. Berapa banyak orang masuk kena virus corona tapi nggak mati kan? Kalau emang virus yang mematikan, setiap kena virus mati. Secara akal begitu. Secara akal. Ya. Tapi bukan berarti ntar gegabah, sembrono. Itu namanya kayak tadi juga, dia nggak jalanin sabab dengan benar. Kita jalanin dengan sabab dengan benar. Ingin selamat, berusaha. Ingin dapat rezeki, berusaha. Begitu kan? Ingin sembuh, berobat, berusaha. Semuanya berusaha. Walaupun kesemuanya itu Allah yang menentukan. Ya. Jadi inna syirka la zulmun azim. Kemusyrikan itu zalim yang paling besar. Itu besar itu. Ya, mesti dibuang. Ya. Nanti kita lanjutkan ini. Wal yakin itu. Ini dalam rangka bangunlah jiwanya. Ya, bangunlah jiwanya. Dalam rangka membangun hati, pikiran supaya jernih, supaya ngikutin aturan agama. Ya. Yang sifat-sifat buruk dibuang. Ya. Kemudian ditanam, dihiasi sifat-sifat yang terpuji. Itu mesti itu. Jadi kita ini dalam agama nggak cukup ibadah aja, tapi nggak memperbaiki hati, bisa-bisa musyrik, bisa-bisa nggak ikhlas. Ibadah boleh banyak, hatinya nggak pernah ikhlas, kan repot kalau begitu, sia-sia. Karena dia nggak mau perbaiki hatinya. Lucu manusia emang, kalau yang kelihatan nih mukanya hitam apalah, wah diperbaikin, tapi hatinya hitam emang dipikirin. Ini kadang-kadang manusia, nah kita nggak boleh begitu. Islam mengajarkan zahir batin mudah-mudahan bersih. Itu Islam mengajarkan. Ya. Zahirnya bersih, hatinya pun bersih. Memang sulit ini, lebih berat memperbaiki hati ketimbang memperbaiki tubuh. Tangan luka ya diobatin lah, kasih betadin atau apa kali, disuntik kasih obat. Tapi kalau hatinya yang rusak, ini yang susah obatnya. Kecuali dia mempelajari agama, menyadari dia salah, dia tobat, punya sifat buruk, diganti dengan sifat yang terpuji. Hadirin, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya buat kita sekalian. Mari kita akhiri dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah ampuni juga dosa ibu bapa kita, termasuk guru-guru yang berjasa mengajar kita, dan termasuk mertua, istri atau anak. Semoga Allah ampuni mereka, dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.